Jadi, saltonya, aku cinta Indonesia katanya. Benar-benar, wow. Orang sini cinta sekali sama Indonesia, hmm, Bali, alamnya gitu loh. iya. Makanya saya buat restoran ini kayak mengenangkan kembali buat mereka yang pernah ke Bali, Mhm, suasana liburan begitu ya, mhm, karena ambience-nya juga menyenangkan, warm mhm. ya. Sebelum menonton video lengkapnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kamu tahu next saya upload video apa. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Seperti video-video sebelumnya, saya sudah menampilkan obrol-obrol saya bersama diaspora Indonesia yang tinggal di luar negeri dengan berbagai ceritanya. Ada yang sukses di bidang kuliner, ada yang jadi dokter, dan lain sebagainya. Nah, satu lagi ada diaspora Indonesia yang tinggal di Swiss. Beliau buka restoran di Swiss sana. Kita sapa dulu ya yang ada di Swiss. Halo Mbak Mia, selamat pagi. Halo, selamat pagi Indonesia, selamat pagi semua teman-teman di seluruh dunia. Oke, silakan memperkenalkan diri. Mbak Mia ini tinggal di mana nih? Saya sekarang ini berada di Richterswil, Switzerland. Jadi cuman 25 menit kira-kira ya dari main station dengan kereta api. Oke, Mbak Mia udah lama tinggal di Swiss? Kurang lebih 4 tahun ya. 4 tahun. Tadinya saya menetap tinggal di Sweden, terus pindah ke Shanghai, dari Shanghai pindah ke Guangzhou. Setelah itu baru sekarang menetap di Swiss karena anak-anak dan suami. Oke, Mbak Mia ini kan punya restoran ya di sana. Restorannya apa nih Mbak Mia namanya? Namanya Dapura Mia. Jadi sebenarnya ada dua kata. Dapur itu artinya ya kitchen. Pura itu temple. Jadi kalau diartikan kitchen temple. Oh, Kitchen Temple, bagus. Nama yang bagus. Nah, restoran ini menyajikan makanan Indonesia kah atau menyajikan makanan apa aja nih? Sebenarnya konsepnya lebih ke Asia in general, karena saya juga lama tinggal di Asia ya. Jadi inspirasinya banyak dari menu-menu Asia seperti Thailand, Vietnam, Cina. Tapi lebih banyak kita mau fokus ke menu Indonesia, terutama yang tradisional-tradisional ya, yang lebih autentik dengan seperti dibungkus daun pisang, daun pandan, dan daun serai, Mhm. lemongrass, dan ya seperti kita kembali ke alam lagi, yang Oke. lebih traditional style. Nah, buat Mbak Mia, kenapa sih memutuskan restoran dengan konsep Indonesia? Sudah kepikir nggak ini mungkin customer-nya akan menyesuaikan lidah Asia, sudah berani untuk oke deh buka ini, mungkin pasarnya bagus atau gimana memutuskan untuk membuka restoran Indonesia di sana? Kenapa nggak restoran ala sana gitu? Oh, karena restoran yang namanya Indonesia, Asia itu sangat populer sekali ya di seluruh dunia. Karena rasanya yang spice-nya yang rich of spice, rasanya juga enak. Kemudian dia light gitu loh, healthy and light ya. Hmm. Jadi orang-orang sini tuh sangat appreciate sekali dengan rasa presentasinya, kemudian Asia in general, terutama Oke, Indonesia yang ingin saya lebih kembangkan lagi. oke. Terus kalau selama ini konsumennya lebih banyak orang lokal, Asia, non Asia, berapa persen, berapa persen? Lokal awalnya pada awalnya sih lebih banyak orang Swiss karena orang Indonesia sendiri kadang-kala mereka belum tahu ya. Tapi Hmm. semenjak kita buka selama 2 minggu ini lebih, banyak orang-orang Indonesia sendiri yang tertarik untuk datang ke restoran kita karena di Swiss ini sangat jarang sekali, hampir um, tidak ada ya yang namanya restoran Indonesia. Hanya ada satu, cuma sekarang sudah menjadi vegan restoran. Mhm. Jadi ya mereka itu tertarik dengan konsep kita
yang apa namanya, terutama saya menyajikan menu-menu Indonesia dari lupis, apa namanya, sate, nasi goreng, mie goreng. Jadi sebenarnya lebih banyak menu Indonesianya yang akan kita sajikan, terutama di masa depan nanti. Oke. Bagi mereka yang mencoba di restorannya Mbak Mia, bule, rasanya dia pertama kali responnya dia gimana? Suka atau wah terlalu rich atau bagaimana? Oh iya, mereka sangat tertarik sekali, terutama pas mereka masuk ke dalam ini apa nama restoran, konsepnya wow, bagus sekali. Sampai aku nggak pernah ngelihat begitu indah gitu, masuk ke dalam langsung bambu, kemudian banyak daun-daunan, kemudian warnanya hijau begitu ya. Yang pertama kali mereka itu pas masuk enter dalam restoran, seperti di Bali, seperti nuansa di saat mereka liburan begitu. Terus kedua, presentasi makanannya dan rasanya yang apa namanya tidak mereka apa namanya temukan di restoran lain. Spesialis apa namanya terutama masakan Indonesia ya. Jarang sekali mereka melihat apa ini rendang. Karena kebanyakan memang lebih didominasi oleh Thailand dan Jepang biasanya atau Cina. Jadi Indonesia itu sangat jarang sekali dan mereka selalu seperti apa namanya begitu mereka melihat menu, wow rendang, nama-nama yang mereka nggak pernah apa namanya dengar, itu yang mereka biasanya pesan. Iya, kalau hari kan udah biasa, tapi kalau mereka lihat, wow ada rendang ini apa, saya mau coba. Mereka itu sangat open gitu untuk mencoba hal-hal yang baru. Dari sekian nggak tahu. Dari sekian menu, apa yang menjadi andalan di restoran Dapur Mia ini? Pasti setiap restoran ada menu andalan apa nih punyanya nih? Nasi goreng sate, sate ayam yang pakai saus kacang. Itu juga itu laku sekali ya. Kemudian rendang dan nasi goreng sate ayam yang pakai bumbu kacang itu. Selain itu mie goreng juga. Ya mie goreng, saya lupa. Oh ya, pisang goreng, pisang goreng, es krim pisang goreng, goreng. Mantap itu yang tempe juga ya. Nah dari sekian menu-menu itu mereka apa namanya dari kesan pertama langsung kena rendang dan langsung suka gitu ya? Iya, mereka langsung suka karena kita rich with the flavor kan. Rasanya enak. Mengenai rasa nih, disesuaikan dengan orang sana, tidak banyak santan misalnya, atau tidak banyak rempah, tidak banyak pedas, atau udah otentik ini rasa rendang dan disajikan dalam bentuk begitu? Otentik rasa rendang, cuman pedesnya nggak pedas-pedas banget kan. Jadi ya kayak medium. Tapi kebanyakan ada juga yang minta pedas. Jadi kita sajikan sambal chili yang kita bikin sendiri dengan rendang gitu. Karena kan nggak bisa makan yang terlalu pedas. Tapi pedas harus, cuman nggak terlalu pedas gitu ya. Jadi rasanya benar-benar otentik ya, sama seperti di Indonesia. Seperti di Indonesia, pakai apa namanya santan, pakai cabai, pakai rempah, semuanya. Ngelihat ininya ya interiornya jadi menyajikan makanan Indonesia atau Asia, banyak diantaranya mayoritas adalah menu Indonesia, nuansanya pun diset seperti Asia dan Indonesia ya Mbak ya? Iya, betul. Karena saya memang sengaja impor ini bambu dari Sumatera kan, cuman nggak langsung dari Indonesia. Kebanyakan kita importnya dari Holland, karena Holland kan trading terbesar di Eropa. Di Swiss, di Jerman itu nggak ada. Jadi kita import bambu, kemudian dekorasi banyak dari Bali, Sumatera Bali begitulah. Di saat pandemi memutuskan, ayo kita buka, gimana tuh? Iya. Atau konsepnya memang sudah lama? Karena orang sudah capek ya masak-masak terus selama masa corona. Jadi takeaway itu lari sekali di sini. Walaupun kelihatan sepi, tapi orang datang cuma ngambil, cuma takeaway 30 box, 10 box gitu. Jadi bisnis makanan itu sebenarnya nggak bakalan apa namanya walaupun dalam krisis corona seperti ini. Tapi tergantung lokasi kayak di Zurich memang apa namanya
apa-apa mahal karena persaingan banyak, jadi mungkin agak susah, banyak yang bangkrut. Tapi di daerah sini kebetulan aku satu-satunya restoran Asia gitu loh yang ada di sini. Kebanyakan restoran Italia, 20 restoran di sekitar sini. Jadi owner-owner yang punya restoran Italia semua pada ke sini, dan mereka itu sangat senang sekali melihat, wow, ada Asia gitu loh. Ada kemudian pegawai-pegawainya juga pakai batik, pakai kebaya ya seperti di Indonesia. Kita pertahankan. Kemudian dari luar juga payung-payung Bali, semua dekorasi-dekorasi Bali kita ada di restoran ini. Jadi pas orang ngelihat, oh ini Indonesia, mereka sudah tahu sendiri. Walaupun saya tidak memakai kata restoran Indonesia, tapi dari ownernya, dari dekorasinya, mereka tahu ini yang punya orang Indonesia dan masakan Indonesia di dalamnya. Gitu. Namanya pun Dapura Mia. Dapur tuh mungkin kalimat pertama Dapura Mia. Oh ini pasti yang punya Mia nih, gitu kan ya? Yang punya orang Indonesia. Jadi mereka itu sudah otomatis ada rendang, ada bir bintang. Jadi otomatis mereka tuh sudah memesan itu, walaupun nggak tersebutkan nama Indonesia, tapi mereka tahu dari simbol-simbol yang ada di sini. Oke, jadi selalu patokan orang bule itu kalau ada restoran Indonesia pasti mereka mikir, oh pasti ada rendang, oh minumnya pasti bir bintang gitu ya? Iya, dan mereka itu ingin sesuatu yang lain karena restoran Indonesia nggak ada sama sekali di sini. Apalagi di Zurich ini kan kota yang termasuk besar ya. Jadi mereka ingin mencari sesuatu yang lain. Oke. Mengenai harga nih, kisaran berapa ke berapa nih Mbak nih? Harga, jadi kita nggak mau ya ada yang murah meriahnya, ada yang mahalnya. Jadi untuk harga yang murah meriah kayak nasi goreng, mie goreng itu kan harga-harga standar saja. Tapi kalau udah masuk rendang, kue-kue tradisional yang dibalut pakai daun pisang yang pengerjaannya itu agak rumit, ya kita charge agak tinggi. Dan mereka di Swiss ini orangnya sangat generous sekali. Mereka nggak peduli dengan harga. Kadang-kala tipsnya yang kebanyakan daripada makannya. Karena kalau mereka sudah kena rasa dan dia suka appreciate. Iya betul, karena juga kita mengutamakan service juga ya. Karena kan Indonesia itu simplicity dan keramah tamahannya itu juga yang kita jual. Jadi budayanya juga, keramah tamahan kita, kemudian makanannya juga, itu yang kita pengen jual ke orang sini gitu loh. Banyak nggak bule yang datang ke situ untuk makan sebelumnya sudah mencicipi makanan Indonesia di Indonesia? Enggak terlalu. Tapi ya beberapa banyak yang sudah ke Bali, jadi mereka sudah tahu gitu loh. Ada sambal rendang. Iya. Ya, jadi mereka ini nostalgia rasa, oh saya pernah ke Bali, saya pernah ke Indonesia makan ini. Nah ini kayaknya rasanya bakal sama. Terasa kayak terharu gitu loh. Wow, kayak aku kasih rokok Sampurna. Aduh, ini Indonesia banget. Ada memori waktu 10 tahun yang lalu ke Bali, 5 tahun yang lalu ke Bali. Sampai ada yang ditato, aku cinta Indonesia. Segitunya ya? Segitunya ya, iya. Tatonya, aku cinta Indonesia katanya. Benar-benar, wow. Orang sini cinta sekali sama Indonesia, Bali, alamnya gitu loh. Makanya saya buat restoran ini kayak mengenangkan kembali buat mereka yang pernah ke Bali, suasana liburan begitu ya. Karena ambience-nya juga menyenangkan, warm ya. Dengan bambu-bambu elemen dan hijau-hijau seperti wild jungle. Sebelumnya Mbak Mia melayani take away nggak atau pernah berbisnis kuliner nggak sebelum restoran ini running? Oh iya, saya 3 tahun di catering. Maksudnya di Switzerland. Jadi tahun pertama pas saya datang, saya langsung ambil kursus Jerman dulu ya, sama driving license selesai. Setelah itu tahun kedua baru saya mulai pelan-pelan bisnis catering kecil-kecilan dari teman ke perusahaan, kemudian bikin juga apero yang aperitif yang luxury buat fashion show, buat Salvatore Ferragamo, Swarovski, brand-brand besar juga, atau private party buat orang yang di atas.
Ya, jadi sebetulnya bisnis kuliner ini mungkin awalnya sudah diawali dengan bentuk yang lain, tapi sekarang bentuknya lebih ke restoran gitu ya? Iya. Tapi tetap catering kita tetap lanjutkan tetap. juga. Iya, Oke. tetap ada catering. Ya. Iya, suka dukanya bisnis di bidang catering atau khususnya di restoran ini? Oh, berat. Aku nggak pernah melakukan pekerjaan seberat ini seumur hidup. Karena yang namanya di luar negeri, apalagi di Switzerland ya, biaya tenaga kerja itu mahal sekali. Kalau kita harus semuanya bayar, kita sudah bangkrut duluan. Jadi kita kerja sendiri gitu loh. 24 jam. Kadang-kala nggak ada untung sama sekali, tapi kita bikin senang orang dan orang tuh percaya gitu dengan kualitas makanan kita, kualitinya yang kerja kita gitu. Ya berat sekali. Sampai-sampai mau nangis, sampai-sampai mau give up, sampai-sampai nggak mau ini lagi karena sendiri ya. Kalau di Indonesia, kalau di Asia sih lebih gampang karena labor murah. Di sini kalau kita bayar tenaga kerja habis semuanya. Jadi kita harus lebih keras ya, lebih hard. Ya, hidup keras di Eropa. Apalagi kalau mau maju di negara seperti ini nggak gampang. Iya betul. Kemudian saingan-saingan kita kan orang-orang yang sudah profesional di bidang gastro, catering. Jadi kalau umpamanya untuk berdikari sendiri itu susah sekali. Next, ada program apa lagi atau ada planning apa lagi untuk memaksimalkan restorannya, atau ini formatnya udah bagus, udah fix begini dari nuansa interior, menu sajiannya, atau ada apa lagi nih? Saya ingin memperkenalkan, karena Asia itu Indonesia, Asia ya in general, banyak sekali yang kita bisa jual. Dari filosofinya, budayanya, keramah tamahannya, artistiknya, semuanya bisa dijual di sini. Dan mungkin saya tidak hanya untuk fokus untuk restoran saja, tapi lebih ke menyeluruh. Karena saya sendiri artis ya. Saya bisa painting, saya bisa interior design, saya bisa entertaining dan segala macam. Jadi di dalam satu paket. Dari dengan makanan itu kita bisa menjadikan makanan itu sesuatu yang bisa menyangkup semuanya. Jadi bukan hanya menjual makanan Indonesia, tapi memperkenalkan Indonesia lewat makanan. Indonesianya itu keramah tamahannya, budayanya, seninya, dan masih banyak yang bisa diperkenalkan gitu. Jadi nggak cuma makanan saja. Itu yang bakalan next project yang saya next project. Seperti sekarang saya menyajikan cuman Sumatra Coffee ya dari sini. Nggak ada kopi lain. Saya cuma jual Sumatra Coffee. Jadi kopinya juga, karena kopi Indonesia sendiri kan sangat terkenal sekali gitu. In the future saya akan berusaha untuk lebih mempromosikan Indonesia dengan orang Indonesianya sendiri, bukan sama orang lain. Oke, gitu. Terima kasih sharingnya Mbak Mia. Kita jadi tahu nih ada diaspora Indonesia di Swiss yang membuka usaha restoran makanan Asia, khususnya Indonesia, tapi tidak hanya itu, masih ada next project yang bagaimana supaya orang lokal lebih mengenal Indonesia lebih dekat gitu ya Mbak? Kalau kurang lebih. Iya, betul. Nggak cuman makanannya aja, tapi semuanya ya. Karena Indonesia itu kaya sekali akan budayanya, pariwisatanya, semua. Dan itu yang ingin saya perkenalkan di sini. Sebelum ditutup, ada yang mau disampaikan, Mbak Mia? Silakan. Buat teman-teman yang mampir kalau ke Eropa atau ke Switzerland ya, jangan lupa mampir di Dapura Mia, Switzerland. Buat pemirsa channel YouTube Rosie Meilani yang kalian nanti suatu saat mau liburan ke Swiss, jangan lupa mampir ke Dapura Mia. Juga untuk orang Indonesia di Swiss dan sekitarnya bisa mampir ke sana. Apalagi sekarang summer lagi musimnya liburan ya Mbak?
Betul, karena Swiss itu negaranya strategis. Jadi kalau dari Milan cuma 3 jam naik kereta. Nah, mulai dari Paris cuma berapa jam bisa naik kereta. Ayo berbondong-bondong kita jajan. Iya. Ayo. Dan itu nuansanya, atmosfernya asik banget. Iya, karena di depan view-nya kita ada danau. Terus kemudian transportasi juga gampang di sini. Cuma nyebrang aja udah kereta. Siap. Kemudian kalau perjalanan menuju ke Zurich City itu danau aja gitu ya. Indah banget. Jadi saya rasa sudah seperti liburan, dan sampai di sini nuansanya lain lagi, tropical. Jadi it's just the best combination. Nah tuh, ya. Untuk di Switzerland. Nah tuh ya, pokoknya buat pemirsa channel YouTube Rosie Meilani yang nanti mau liburan ke Swiss, jangan lupa mampir ke Dapura Mia, atau untuk orang Swiss dan sekitarnya boleh mampir langsung ke Dapura Mia. Mbak Mia? Ya. Siap. Terima kasih ya sharingnya. Terima kasih, sama-sama. Sukses selalu. Iya, sukses selalu untuk bisnisnya dan next projectnya. Tetap semangat dan selamat memperkenalkan Indonesia kepada dunia luar. Iya, terima kasih. Terima kasih. Semoga obrolan yang sangat sederhana ini membawa manfaat buat channel YouTube Rosie Meilani. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, karena saya akan ngobrol lagi dengan diaspora Indonesia lainnya di luar negeri dengan ceritanya masing-masing. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Salam.